Jadi sebelum diponis gagal ginjal kan sakit dulu nih. Ya, Sakitnya itu seperti apa dulu? kalau sakit itu gejala yang saya alami lah, itu mual seperti mah. Itu badan ini terasa lemas, mual, muntah. Ya tidak jauh beda dengan penyakit mah. Nah, jadi saya sempat juga diponis oleh dokter, saya ini kena mah. Sementara dilakukan pengobatan, mah yang ditangani. Lakukanlah pengobatan sekian bulan, tapi itu sakit terus tuh. Sehat sakit, sehat sakit. Ya. Tetapi tidak tidak sembuh mahnya. Nah, jadi bingunglah kami kan, dengan istri bingung mau berobat kemana ya. Ujung-ujungnya inisiatiflah kami ke Jambi untuk melakukan tes urin dan cek darah. Dikeri apa? Nggak ada bang itu ah. Nggak ada. Cuman Dulu ada periksa kan, kemarin kan kakinya bengkak kemarin. oh ada kebengkak di Iya, kaki. kaki. Udah tahu kan, sangka itu bengkaknya biasa aja. Pokoknya dicek sama pas pulang tadi ke rumah, pokoknya kena ginjal. Udah dicek rumah sakit, tes urin, ini ada ginjal. Kan jangan sering begadang juga bang. Jangan muda kan sering banyak begadang kan. Main game kan, warkop, jam-jam malam boleh warkop bang. Jadi dibatasin waktunya, diatur. Kadang kita sakit kaki nih, nanti kata orang sakit asam urat, kita beli obat, obatnya lain bisa komplikasi kan, Dampaknya ke lain lagi. Kata orang ini obat asam urat, lain sakitnya. Karena dampak ke ginjal tadi. Ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ya, alhamdulillah kami di sesi kali ini membahas tentang kesehatan lah yang harus kita syukuri kan. Karena di sini ada tamu kita, Bro Kory. Bro Kory ini sudah hampir 9-10 tahun ya. 9 tahun lebih. 9 tahun lebih ya, kena uji lah dengan gagal ginjal sehingga cuci darah terus-menerus. Dan Bro Kory ini bukan berbagi penderitaan, tapi membagikan satu keberanian dan harapan ya kawan-kawan atas segala ujian yang dihadapinya, dan saya juga kagum lah dengan beliau. Oke, kita langsung saja kawan-kawan kita tanya-tanya Bro Kory. Ngobrol santai ya? Santai sambil ngopi ya kan. Bro. Ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz Saya kagum ya bro dengan bro, dari lihat di Facebook sampai saat ini kan Bro Kory alhamdulillah semakin sehat, semakin bugar, dan ini kan bukan sesuatu hal yang terjadinya yang sehari 2 hari, tapi perjalanan. Itu prosesnya itu yang saya lihat dan saya kagum lah dengan Bro Kory. Bro ini sudah hampir 10 tahun kurang lebih ya, diuji dengan gagal ginjal, cuci darah terus menerus. Itu dalam seminggu itu berapa kali cuci darah? Kalau saya sudah mengalami gagal ginjal ini, mengalami cuci darah ini sudah kurang lebih 8 tahun lebih. 8 tahun lebih. Itu dari awal sampai sekarang rutin, seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadwal rutin, tidak boleh ditinggal itu. Bro, sebelum ke situ kan ketika gejala-gejala dulu sampai diponis dokter bahwasanya bro mengalami gagal ginjal, itu kan sesuatu yang informasi yang menakutkan, yang semua orang terkejut dan takut. Sebelum ke situ, bagaimana dulu keseharian bro sampai tiba-tiba diponis dokter dengan gagal ginjal? Awal kemarin kita terkejut juga kan, sekali diponis gagal ginjal ini kan. Awalnya kita kan bisa dikatakan tidak merokok, tidak minum minuman keras, olahraga, rutin juga kan. Awalnya saya kan termasuk pendonor darah rutin. Pendonor darah rutin. Setahun sebelum itu saya mau donor itu tidak bisa lagi, karena setiap mau donor tensi selalu tinggi, tensi tinggi di atas 180.
setiap donor, setiap orang butuh darah, tensi selalu tinggi. Nah, semenjak itu saya tidak bisa donor lagi. Berobat, kenalah hipertensi. Tapi salahnya saya itu tidak rutin mungkin minum obat itu. Obat hipertensi. Hipertensi. Ya, oke. Di usia berapa dulu? Usia 30 lebih lah. 30. 31 atau 32. Itu mulai kena itu. Dari tensi itu lah. Dari awal mulanya. Tercetus gagal ginjal ini. Jadi sebelum diponis gagal ginjal kan sakit dulu nih. Ya. Sakitnya itu seperti apa dulu? Kalau sakit itu gejala yang yang saya alami lah. Itu mual seperti mah. Itu badan ini rasa lemas, mual, muntah. Dia tidak jauh beda dengan penyakit mah. Nah, jadi saya sempat juga diponis oleh dokter, saya ini kena mah. Sementara dilakukan pengobatan, mah yang ditangani. Pengobatan sekian bulan, tapi itu sakit terus tuh. Sehat sakit, sehat sakit. Ya. Tetapi tidak tidak sembuh mahnya. Nah, jadi bingunglah kami kan, dengan istri bingung mau berobat kemana ya. Ujung-ujungnya inisiatiflah kami ke Jambi untuk melakukan tes urin dan cek darah. Nah, setelah periksa hasilnya keluar, ya urium dari kreatinin itu tinggi. Dari kreatinin deng. Nah, kreatinin. Kreatinin dalam darah itu tinggi. Nah, itulah divonis oleh dokter segera cuci darah. Itu berapa bulan jangka waktu daripada di rumah sakit daerah? Di sini kan mungkin salah diagnosa apa bagaimana sehingga tidak ketahui lah. Cuman asam lambung, tahu-tahunya pas ke Jambi barulah tahu bahwasanya ada gagal ginjal. Kalau salah diagnosa itu bukan salah diagnosa mungkin kan, memang gejalanya memang mirip dengan ada kemiripan. Sama, ya. Tapi saya mungkin tidak melakukan pengecekan secara mendetail ya, mungkin kan tidak mengecek darah dan urin. Tapi setelah saya cek urin dan darah yang situ ketahuan. Sudah 3 bulan lebih atau berapa bulan jaraknya dari 3 bulan anak. 3 bulan baru karena nggak sembuh-sembuh. Iya, saya cek urin dan darah saya tadi. Itu siapa yang menyarankan? Apa dari rumah sakit sini? Apa ada keluarga atau teman yang menyarankan ke Jambi? Dari teman juga lah kemarin kan, teman juga kan. Kita sharing dikit-dikit kan, ujung-ujungnya kita beranikan cek ke Jambi. Jadi ketika mendengar bahwasanya gagal ginjal namanya ya. Jadi bagaimana perasaan bro waktu itu? Kan ketakutan, bagaimana itu? Wah itu bagaimana ya? Kalau orang rumah kemarin, istri kemarin, serasa tidak mijak bumi lagi gitu. Wah. Saling dengar kabar itu kan, diponis cuci darah itu. Serasa kosong dah pikiran itu kan. Bingung kan? Sedangkan kita kan pikiran kan gagal ginjal ini, cuci darah ini, kita mindset kita pikiran mungkin pasti umurnya tak ada panjang gitu. Pasti 2 bulan 3 bulan selesai dah. Tapi alhamdulillah lah dengan keadaan sekarang kan bisa bertahan dengan 8 tahun ini dengan kondisi sekarang ini. Sekarang agak lebih bugar. Ya alhamdulillah. Dulu kan saya lihat ya sangat kasihan ya karena terus mungkin setiap orang mengalami tekanan mental, waktu itu kan ketakutan masa depan sehingga psikis kita juga terganggu. Ini kan sudah 10 tahun dan ada perubahan-perubahan nih saat ini kan. Dari fisik, dari senyuman itu sudah nyaman, agak sedikit berseri lah. Gitu ya. Itu apa aja kiat-kiat dari bro agar bisa dibagi ke kawan-kawan semua. Kenapa bisa ada perubahan yang sangat fundamental itu? Apakah memang rutin konsumsi obat atau ada
kiat-kiat lain atau informasi dari manapun lah yang bisa dibagikan. Mungkin kalau kawan-kawan melihat dari sekarang ini kan enak mungkin kan. Padahal kami melewati semua ini kan tidak mudah, berat dari awal kan sampai titik ini kan. Dari awal kemarin kan saya cuci darah itu ke Jambi. Di Jambi sini kan belum ada. Jadi pulang pergi Jambi, pagi sampai tengah hari cuci darah 4 jam 5 jam, balik lagi, langsung balik ke Tunggal. Jadi malam sampai ke Tunggal lagi. Nah, itu dilakoni sekitar 6 tahun lebih. Itu 6 tahun lebih. Nah, selama itu wah banyak suka dukanya kan. Kalau diceritakan panjang juga kan. Panjangnya juga. Itu ada memang kisah mungkin itu kan yang teringat, mungkin ada suka dukanya. Ini kan 6 tahun sampai di Tanjung Jawa Barat ini, tahun berapa ya sudah ada di sini? Alhamdulillah ya, terima kasih ya Bapak Bupati. Silahkan kalau mau terima kasih Bapak Bupati pemerintah daerah. Ya, kami sebagai pasien gagal ginjal ini sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati beserta unsur yang terkait mengadakan pavilion hemodialisa. Karena sebelum ada di sini kami harus ke Jambi. 6 tahun lamanya kami pulang balik ke Jambi, walaupun dibiayai BPJS, kami travel kan bayar sendiri, makan, apalagi kalau lagi dirawat kan. Nah, kami berterima kasih kepada Bapak Bupati, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengadakan unit hemodialisa di kabupaten ini, dan juga BPJS. Kami terima kasih juga BPJS. Kalau nggak ada BPJS kan mahal. Waduh, biayanya kurang lebih 1 juta satu kali cuci. Satu kali cuci itu. Banyak kawan-kawan kita lihat kan yang di tangan telepon itu. Iya kawan-kawan, masya Allah. Itu untuk untuk yang ini akses untuk akses Simino. Nah, tapi sebelum akses Simino ini biasanya kalau yang baru-baru, pasien baru itu dia pasang CDL. CDL itu di leher atau di dada. Gitu deh. Untuk proses cuci darahnya, aksesnya. Keluar masuk darahnya. Sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh pasien cuci darah ini apa aja tuh bro, yang mungkin jadi hambatan sehingga bro terasa mengeluh kah atau bagaimana? Kalau sebagai pasien cuci darah ini yang paling dihindari itu ini air ini. Air ini dia dibatasi minum. Jadi minum dibatasi berapa cangkir sehari? Kalau idealnya 600 mili. Ini satu botol ini 600 mili. Itu 24 jam. Itu belum lagi kalau kita makanan berkuah, pasti dikurangi lagi ya. Makanan berkuah macam soto, yang santan. Yang pokoknya yang mengandung air ya, dibatasi. Karena tubuh kita ini tidak bisa lagi mengeluarkan air. Dengan cuci darah itulah cairan itu keluar. Itulah maka dibatasi minumannya. Dibatasi ya. Kalau berlebihan, itu dampaknya bisa paru-paru kita terendam, menyebabkan sesak. Oh, jadi metabolisme tubuh kita ini sudah terbatas, terganggu dan terbatas, tidak seperti manusia yang normal ya. Kalau minuman. Olahraga bagaimana? Olahraga terus terang sangat dibatasi ya. Paling olahraga ringan aja lah, jalan-jalan santai untuk biar jantung kita agak sehat gitu kan. Kalau untuk makanan yang tidak diperbolehkan itu makanan apa saja? Sebenarnya banyak macam santan-santanan, macam buah-buahan itu banyak buah yang tidak boleh dimakan. Hanya sedikit buah yang dianjurkan untuk dimakan karena mengandung kalium, air tinggi. Kalium itu tidak bisa dicerna oleh ginjal lagi. Itu buah apa aja tuh yang mengandung kalium yang tinggi? Paling kalau kalium yang tinggi, pisang,
air kelapa muda, lagi pula belimbing, belimbing tidak boleh. Jeruk Jeruk nggak boleh kan bahaya. Iya. Nah, paling yang disarankan pir, Pir masih boleh. kates kan, bantu untuk pencernaan juga kan. Pencernaan. Itu pun tidak boleh banyak juga, Dibatasi ya. Kalau makanan ini yang tak boleh mengandung garam tinggi kah? Bagaimana? Ya, natrium tinggi tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Macam yang berlemak, santan-santan, nah itu kalau bisa dikurangi. Jadi kalau di rumah makan sarapan pagi, siang, dan malam ini bagaimana mengkondisikannya itu? Kalau saya waktunya makan ya makan. Kalau sarapan pagi itu secukupnya, yang penting kita ada gizi masuk kan. Kita kan badan yang lain butuh gizi juga, organ tubuh lain kan. Tapi skalanya tidak terlalu banyak, kecil aja. Istilah itu sekedar aja. Berarti kan bro memang searching cari pengetahuan dari makanan yang diperbolehkan, apa yang dibutuhkan, terus yang dihindari, gitu kan. Terus kalau penyakit gagal ginjal ini kan sesuatu yang jarang mungkin kawan-kawan yang terlalu kita buka seperti informasinya kan. Mungkin ada orang-orang yang ketakutan lupa minum minuman yang saset, ya kan. Bisa juga ternyata hipertensi ya. Hipertensi, mungkin ada yang lain lagi yang Bro Kori tahu? Itu kalau hipertensi kan dari saya ini. Nah, kebetulan banyak juga teman-teman yang dari teman di luar lah. Penyebab gagal ginjal ini, cuci darah ini bisa dari ya minum-minuman saset, minum-minuman energi, makanan yang bergaram tinggi, makanan cepat saji. Itu kalau bisa ya kita ini sekarang ini dikurangi lah. Misal tidak bisa stop, ya dikurangi kan. Gitu. Kalau Bro dulu yang seingat Bro kan sebelum divonis dokter gagal ginjal dengan proses yang melalui sakit yang seperti asam lambung tadi, kegiatan atau makanan yang Bro Kori ingat apa sih indikatornya itu? Kalau saya ini kalau minuman energy drink itu tuh minum cuma tidak ada terlalu juga, tidak terlalu macam orang setiap hari. Artinya enggak juga macam ya? Extra suku bima segala macam itu tidak ada terlalu rutin juga, sesekali aja gitu kan. Ya mungkin kita tak ada minum kan, pasti minum, cuman tidak terlalu berlebihan gitu kan. Gitu. Ada faktor lain mungkin ya, sesuatu yang mungkin kita tidak ketahui sehingga menimbulkan hipertensi dan endingnya kepada gagal ginjal, cuci darah terus menerus. Itu dari pola makan juga kan, pola makan. Kita jajan-jajanan, kita maklum sendiri lah jajan-jajanan sekarang ini kan, makanannya kan. Pernah nggak putus asa ketika menghadapi ujian tersebut? Wah, pernah. Pasti pernah itu. Apalagi dalam tahap awal kan, tahap awal. Kita pasti tidak menerima. Setiap pasien gagal ginjal pasti tidak menerima dengan kondisi divonis gagal ginjal, pasti tidak terima. Sempat juga putus asa kemarin. Ini pasti pikiran kita pasti umur tidak bakal lama ya. Pasti 2 bulan 3 bulan pasti sudah meninggal gitu kan, pikiran kita gitu. Tapi kan dengan kita berusaha mau sehat, kita didampingi dengan orang-orang yang mungkin sayang dengan kita kan, selalu memberikan semangat. Kita waktu yang berobat, kita berobat. Alhamdulillah sampai di titik ini. Dan apa yang menjadi harapan untuk semangat untuk terus panjang umur, untuk bisa sampai saat ini kan ada harapan. Apa harapan yang sehingga membuat Bro Kori ini kuat? Gitu ya. Yang bikin semangat itu ya anak. Ya anak kan. Anak. Dia masih tahap perkembangan. Masih gitu. Ya, oke. Tahap perkembangan. Dia sekarang menduduki kelas 2 SMP ya kan? Ambil di kursinya.
Nah, ini juga kawan-kawan ada salah satu teman daripada Bro Kori yang juga kena ujian yang sama, gagal ginjal. Siapa namanya? Fikri ya. Usianya berapa sekarang? 26. Oh, 26. Ini aja. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? Iya. 2 tahun lebih itu kan masih muda ini tuh. Iya. Muda sekali ya, 26 tahun. Itu waktu sebelum divonis dokter kena gagal ginjal itu apa anunya? Indikatornya yang bisa dibagi ke kawan-kawan semua. Sebelum kena itu kan dulu kan banyak ada pengajian kan. Baliknya tengah malam, jadi begadang. Makanan juga makan malam berarti makan balik pengajian itu habis makan mie baliknya gitu. Oh, makan gopul. Mie Ngumpul kan ngumpul ngopi, rokok, makan makanan, gorengan. Oh, Jadi habis itu kan kena nggak tahu itu apa darah tinggi, hipertensi. oh sama. Iya, hipertensi juga. Duluan nggak tahu hipertensi, cuman pusing kepala nggak tahu punya hipertensi. Kalau Bro Kori dulu sebelum divonis dokter gagal ginjal, Bro ini ada asam lambung kan, mah gitu. Kalau dari Fikri apa nih? Nggak ada bang itu lah. Nggak ada. Nah, Cuman dulu ada periksa kan, kemarin kan kakinya bengkak kemarin. oh ada kebengkak di Iya, kaki. kaki. Udah tahu kan, sangka itu bengkaknya biasa aja. Pokoknya dicek sama pas pengantar di ke rumah, pokoknya kena ginjal. Oh, udah dicek rumah sakit, kesurin, ini ada ginjal. Pas di rumah sakit kan, bisa lagi labor ada 2, ginjal sama jantung, makan jantung sedikit mah. Oh. Jadi Fikri kan tadi sudah ditanya ke Bro Kori ketika mendengar divonis dokter gagal ginjal itu bagaimana perasaan Fikri? Takut bang. Takut. Pertama awalnya tidak mau darah, takut. Iya. Dan sudah setahun lebih kan berobat di kampung lah kan, semuanya tak lama tuh kambuh. Tidak sadar diri, tidak sadar. Kayak orang kesurupan. Oh. Ngamuk-ngamuk. Oh. Iya, guling-guling. Itu mungkin Racunnya udah naik ke atas otak. Oh. Lari ke otak. Iya. Jadi ilusi gitu ya. Ilusi. Terus? Jadi diobatinnya orang ustad kan, kan kiranya kan kesurupan gitu kan, kemasukan. Jadi itulah terlalu tinggi racun Kayak koma dan darah. badan ini kan. Cuman dalam itulah ngamuk-ngamuk itu Udah sadar gitu. sadar. Tangannya diikat, kaki diikat waktu di ICU. Kan ngamuk-ngamuk gitu. Berarti dalam keadaan di ICU itu kita dicuci darah Ki. Iya bang. Sama berarti Iya. sama ceritanya dengan aku kemarin. Aku kan awal cuci darah itu di Semarang. Karena itulah cerita herbal tadi pengen ngindari cuci darah. Ya. Hindari cuci darah macam mana nih supaya tidak cuci darah karena kita minim pengetahuan kan. Minim pengetahuan tentang cuci darah nih. Kata orang udara tuh gini. Iya. Tidak tahu. Kan ada orang saudara meninggal gitu. Jadi Langsung takut. Iya bang. Itu. Karena itulah minim informasi tentang cuci darah ini. Sebenarnya cuci darah itu tak ada sengeri yang kita pikirkan gitu kan. Coba kita bisa dokter memvonis cuci darah, ya mungkin kondisi ginjal itu masih tinggi, persentase masih tinggi fungsinya tuh. Misal mungkin 50% ke atas. Nah itu bisa sekali 2 kali cuci darah, misal tingkat racun sudah normal, kita bisa tidak cuci darah lagi. Kita lari ke gagal ginjal akut katanya. Itu ada 2 jenis kan, gagal ginjal akut dengan gagal ginjal kronik. Nah, kalau kronik sudah 20% ke bawah sudah nilai kerusakan ginjal kita itu. Ya kalau bisa ke medis lah kita dulu kan, karena kita sudah ngalami kan. Saya sampai ke Semarang berobat itu, nyari-nyari istilah itu ngelak untuk cuci darah ini sampai ke Semarang. Awal cuci darah kan saya di Semarang dengan kondisi koma, masuk di ICU, 4 hari di ICU.
dengan kondisi koma, 2 kali cuci darah baru sadar. Untung masih bisa diselamatkan dan masih duduk seperti ini. Itulah bagusnya memang kalau kita ada kendala sakit itu ya berobat lah. Kalau tidak ada sampai ke dokter, ya kita ke puskesmas atau ke klinik kan. Paskes kita di mana? Kita kunjungi aja lah. Mungkin boleh bang, kita berobat kampung kan, cuman kita bisa lagi ke dokter. Iya, imangin Bersamaan ya, Ra. Iya, betul. Obat dimangin kan, mungkin mesti kita. Itu bentar. Iya. Nah, itulah kawan-kawan yang harus kita ketahui ya, bahwasanya ketika ada respon seseorang ini tidak normal, itu belum tentu ada gangguan jin ya. Iya. Kadang dapat respon di saraf otak ini menimbulkan halusinasi. Ya. Kasih ya. Terus dari itu sampai divonis dokter gagal ginjal, ini rutin cuci darah juga seperti berkori. Seminggu 2 kali juga. Sama bang. Jadwal pun satu. Jadwal sama Sama ya, ya, sama sering ya. ketemu ya. Jadi sering berbagi cerita, berbagi pengalaman karena bro sudah 8, 9, 10 tahun. Jadi masih sekolah, kuliah, Udah tamat. kegiatan hari-hari. Kegiatannya sekarang rumah aja bang. Dulu ngajar ngaji penyimpanan. Oh, Mandisan malam. berat badan turun berapa kilo? Dulu itu 110 kilo. Wah, gemuk itu lo bilang. Dulu orangnya gemuk. Sekarang 70. Nah, 30 kiloan hilang. Bro Hori? Aku sekitar 25 kilo. 25 kilo. Rusut banget. Ini agak mending nih naik dikit-dikit lah. Lagi dalam tahap naikin berat badan lah. Oh, Pelan-pelan kan. pelan-pelan ini luar biasa ya. Si Fikri 26 tahun dan Bro Hori sudah 30 tahun lebih lah kan. Kena. Si Fikri sekarang kegiatannya ya seperti biasa lah, Ya. tidak ada perubahan. Privat, kalau Bro Hori? Saya di satu PP. Satu WP kegiatan Dan kadang di rumah, kalau di rumah ya buka-buka percetakan kecil lah. Buat yasin, undangan ya. Itu. Sebelum ke kegiatan itu saya masih tertarik nih dengan Fikri. Usia ini kawan-kawannya sedini ya, inilah ujian ya, yang semua orang mungkin diuji dengan cara Allah itu berbeda-beda menguji hamba ini untuk bisa dekat kepada Allah Ta'ala kan. 26 tahun, 2 tahun sudah cuci darah di rumah sakit sini ya. Nah, jadi hambatan sebagai seorang anak muda yang divonis dengan gagal ginjal ini, terhambat semua kegiatan kah apa bagaimana? Tidak juga. Karena terhambat juga. Karena kan bisa lelah gitu. Oh, karena belum cuci darah ya. Sudah. Oh, sudah cuci darah. Sudah capek-capek gitu. Itu cuci darah tuh berapa lama tuh sekali cuci darah di sana tuh? 5 jam. 5 jam. 5 jam. 4 sampai 5 jam. Iya. Di sambil baring tuh. Yang lari. Itulah proses penyaringan darah gitu ya, untuk membuang racun yang selama 4 hari kita makan minum itu, dicuci darah itu buang racun itu, Buang racun. buang cairan berlebih di situ, karena tubuh kita tidak bisa lagi kan buang racun dengan normal kan, tapi dengan cuci darah itulah, dengan mesin sekarang ya. Dengan mesin ya. Jadi dulu cita-cita Fikri apa dulu? Kita ya gitu lah bang. Jadi ya lah Ustaz Jadi guru agama lah ya. Sekarang tapi tetaplah jadi guru agama ya, tetap mengajarkan ngaji Al-Quran, mulia. Apa harapan terbesar Fikri yang bisa bertahan sampai saat ini? Harapan memang ya semangat aja lah Semangat orang tua ya. Masih banyak orang yang menyayangi Iya, kita ya. Masya Allah. Aku sedih nih kali. Itulah dengan kondisi sekarang ini kami ngajak kawan-kawan lah untuk hidup sehat. Iya, hidup sehat. Hidup sehat kan. Yang selalu begadang yang tidak perlu itu jangan dilakukan. Makan Pola makan. Pola makan dijaga.
olahraga secukupnya itu aja. Pikiran jangan terlalu berat juga. Jangan terlalu berat ya. Terus apalagi mungkin yang bisa dibagikan ke kawan-kawan semua agar hidup ini lebih positif lah. Karena kan tadi kan saya mendengar ini ya berat sekali ujian yang dihadapi. Tapi masih bisa bertahan dengan yang Allah titipkan. Apa aja mungkin dari Bro Kori tadi hidup positif. Kalau Fikri? Kami ya bang, jaga pola makan, jangan sering begadang juga bang. Anak muda kan sering banyak begadang kan. Main game kan, warkop, jam malam boleh warkop bang. Jadi dibatasin waktunya, diatur, makan juga diatur. Boleh makan banyak-banyak, masing. Cuma olahraga ya, olahraga. Diimbangi olahraga. Berarti begadang yang faktor begadang yang tidur larut malam, kegiatan yang tidak positif ya, ngopi-ngopi, dampaknya kan kawan-kawan lah. Jadi kawan-kawan juga harus mempertimbangkan, khususnya yang bagi bapak, ibu-ibu yang anaknya begadang malam ya juga dibatasi lah, jangan sampai dibiarkan ya, karena nanti kesian juga kan anak-anak kita. Terus tadi Bro Kori tadi ada kegiatan apa tadi? Percetakan di rumah ya. Nah itu Percetakan kita dengar loh bagaimana percetakan. Percetakan rumahan lah jatuhnya kan, percetakan rumahan. Di situ kita bisa membuat yasin, spanduk, undangan segala macam. Skalanya skala rumahan ya. Oh berarti memang kegiatan itu di rumah ya? Di rumah. Kawan-kawan kalau memang mau mencetak yasin apa spanduk ya bisa menghubungi Bro Kori. Nanti media sosial nanti saya tampilkan di sini biar bisa menghubungi kan, saling tolong menolong kan, karena Bro Kori ini dia aktif, tetap semangat walaupun ya ujiannya luar biasa. Kalau Ustadz Ian Fikri, Ustadz Fikri, kok bisa Ian tuh? Ustadz Fikri mengajar ngaji ya, Les privat, les privat. Dulu ya pesantrennya. Dulu di PAI. Oh, seperti saya pasti PAI. PAI ya. Di rumah ya paling bantu mama jualan. Kerupuk buat orang tua usaha kerupuk. Usaha kerupuk udang. Nanti dibagi juga di sini. Nanti kawan-kawan juga pesan kan, kalau mau kerupuk udangnya Fikri, bisa dihubungi nanti di sini anunya apa alamatnya atau nomor WA nanti. Apa aja lagi yang bisa dibagikan? Kami saya sudah ngobrol panjang ya kan dengan Bro Kori. Tapi minum dulu. Ya minum dulu santai. Jadi kegiatan tadi bantu orang tua ya. Tapi itulah bersyukurnya lah ada unit hemodialisa di sini. Pasiennya berapa orang di sini? Pasien mesin ini 24 orang ya. Yang rutin ya? Iya, rutin tuh. Usianya yang paling tinggi berapa pengamatan Bro Kori? Ada juga sekitar 60-an lebih, ada juga 60-an. Yang termuda si Fikri? Ada 2 orang. Samsul udah cewek. Itu anu yang Rizka. Ya Rizka itu, ya Parideli ada itu. Oh, ada juga. Kuliah. Oh, kuliah Rizka ini. Itulah. Kalau dipikir sangat disayang karena umur segitu sudah melakukan cuci darah ya dah. Cuman mau tidak mau karena sudah mungkin ya dari pola hidup kita makan tak teratur. Dulu kan pernah hampir tutup dak kemarin tuh yang di sini. Itu kan informasi yang sangat menakutkan karena harus ke Jambi, harus biaya lagi. Tapi alhamdulillah sudah bisa dibuka kembali. Alhamdulillah. Itulah. Kami sebagai pasien berterima kasih lagi kepada Bapak Bupati telah mengadakan unit hemodialisa di situ. Karena itu kan biayanya besar tuh. Memang. Dan juga perawat-perawatnya juga sangat ramah di sini. Enak. Melayaninya ya Melayaninya. sangat sebagai macam kami Iya. dirangkul sebagai keluarga lah. Iya, karena sudah rutin ke sana kan. Sehari 1 minggu 2 kali kan bisa dikatakan Sudah. rumah kedua kan. Jam sekolahan Iya, kedua. seminggu balik isi 2 hari kan, walaupun cuma tidur. Dan pasien itu sudah saling mengenal satu sama lain, sudah akrab.
syukurlah di sini Insya sudah Allah. mulai Jadi normal kan. Jadi kawan-kawannya memang kesehatan itu mahal dan harus disyukuri ya. Jangan sampai ketika kita sakit baru kita merasakan nikmatnya itu sehat. Jangan membuang kegiatan yang negatif, yang begadang, yang membuang waktu, mengkonsumsi minuman atau makanan yang berefek kepada penyakit di tubuh kita. Ini terakhirlah nih, penutup lah dari saya minta dari Bro Hori untuk menyampaikan kata penutup lah kepada kawan-kawan semua atau pengalaman apa yang bisa dibagikan agar kawan-kawan semua ini bisa mengamati apa-apa saja yang perlu dihindari seperti yang Bro Hori sampaikan, atau harapan kepada kawan-kawan yang mengalami ujian yang sama tadi. Untuk sesama pasien cuci darah, saya berharap kita harus tetap semangat, pikiran positif aja. Kita diuji ini pasti sesuai dengan kemampuan kita, pasti kita mampu. Itu aja. Asal jangan meninggalkan ibadah aja. Itu aja. Pikir positif, kita sehat, kita pengen berbuat sebaik-baiknya, manfaatkan umur yang ada itu aja. Berbagi dengan hal yang positif ya. Kalau Ustadz Fikri? Kalau kami sama ya memberi bang, cuman kami nyampaikan satu aja bang. Kalau kita sakit kan kita beli obat kan, tapi itu jangan sembarang beli obat bang. Kita periksa dulu ke dokter. Kalau sakit kan, kadang kita sakit kaki nih, nanti kata orang sakit asam urat, kita beli obat, obatnya lain bisa komplikasi kan, dampaknya ke lain lagi. Kata orang ini obat asam urat, lain sakitnya. Karena dampak ke ginjal tadi. Ginjal. Pernah gitu. Sakit kepala kan beli cuma di apotek kan, di obat-obat ini. Udah taunya lain Jadi efeknya ke ginjal. Itulah kadang informasi terbaru kan ada satu apotek di tempat kita kan ditutup gara-gara memperdagangkan obat yang mungkin salah satunya tidak ada resep dokter. Jadi ini pentingnya kawan-kawannya seperti sampaikan Bro Fikri tadi. Ustadz Fikri, ya, aku suka bangga lah sama dia kan, walaupun dia dalam keadaan diuji tapi masih mau melakukan hal positif, mengajar ngaji. Tadi itu hati-hati obat tadi. Ada lagi? Itu aja ya. Nah, ini kan gagal ginjal ini belum ada ditemukan obatnya. Ya, kami berharap semoga dunia kesehatan segera menemukan obat gagal ginjal ini, bisa mengembalikan fungsi ginjal, tidak meningkatkan kinerja fungsi ginjal itu. Mudah-mudahan dan yakinlah segala sesuatu itu pasti ada obatnya. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada yang istilah itu yang telah merawat saya dari awal sakit hingga sekarang. Saya berterima kasih dari keluarga, dari istri kan, kepada semua pihak, terutama Mama Tegar dan keluarga saudara yang telah mendukung saya dari sakit hingga sampai sekarang itu, dan teman-teman yang selalu mensupport dari pekerjaan, dari teman luar segala macam, sangat mensupport saya. Saya ini jadi berat juga. Saya merasakan perasaan mereka yang luar biasa ini. Iya, mau berbagi pengalaman, mau berbagi. Ini kan suatu hal yang berat. Itu saya sampai luar biasa. Ini orang-orang yang terpilih lah yang diuji seperti ini. Tidak semua orang, dan mempunyai makom yang luar biasa lah dibanding. Karena ini kan sabarnya dekat sama Allah Ta'ala kan. Orang-orang yang sabar tadi kan. Ada harapan yang bersinar. Berdosa. Tapi saya lihat dari orang berdua ini kayaknya kurang berdosa. Amin. Insya Allah ya. Kita tetap berdoa lah semoga kawan-kawan bisa terhindar dari
ujian yang dialami oleh orang-orang hebat ini. Udah ya, mungkin itu aja lu kawan ya. Mungkin informasi tadi ada yang kurang, apa silahkan ditambah di komentar, nanti akan dibalas langsung oleh Bro Cory nanti melalui media sosialnya. Siap. Aku yang terbawa situasi. Oke lah kawan-kawan, terima kasih dari menyimak hingga awal hingga akhir. Saya Iwan Permata, Bro Cory dan Ustadz Fikri undur diri. Kalau ada salah kata mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.